Selamat pagi adik-adik terkasih. Selamat bertemu dengan Losa Evi hari ini. Losa Evi harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Tolonglah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami mengerti yang Losa Evi sampaikan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, siapakah yang tahu saat Paskah kita memperingati apa? Ya, benar. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tadi dalam slide kita lihat ada kubur yang kosong. Apa hubungan kubur yang kosong dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Hubungannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus benar bisa mengalahkan maut. Ya, dia bisa bangkit dan dia hidup, adik-adik. Luar biasa ya. Nah, itulah Tuhan kita. Adik-adik, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut? Ya, pasti percaya karena kita tadi sudah baca, sudah dibilangi di Alkitab bahwa memang Tuhan kita itu bangkit. Ya. Tapi yang kasihan adik-adik, banyak orang sekeliling kita tuh belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka
gak tahu kalau itu benar, adik-adik. Mereka masih sanksi. Nah, itu tugas kita untuk berdoa bagi mereka supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita mungkin, atau mak engkong kita, nenek kakek kita, atau Mbak Sus yang ada di rumah, atau pembantu kita di rumah, bahkan teman-teman bermain kita, tetangga kita. Kita doakan mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugasnya adik-adik ya. Jangan lupa berdoa buat mereka yang belum percaya. Nah, sekarang Rosa Evi mau ingatkan adik-adik kalau minggu lalu sudah kasih tugas menghias telur ya. Dalam acara Paskah seringkali kita pakai telur dalam acara-acara itu. Misalnya lomba mencari telur, lomba menghias telur, atau kadang souvenirnya dikasih telur. Nah, kenapa telur adik-adik? Ya, telur itu menandakan atau lambang ya, simbol kehidupan yang baru. Lihat nih, Rosevi punya telurnya. Telur ini kelihatannya gak hidup ya, jadi kayak benda mati. Ya. Tapi nanti kalau menetas, telurnya ini menetas tuh keluar sesuatu yang hidup. Kalau ini telur ayam berarti nanti yang keluar ya anak ayam. Nanti anak ayamnya akan tumbuh jadi besar, ya toh? Nah, demikianlah ini kita adik-adik. Dulu kita itu manusia berdosa kayak telur ini. Mati kita. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib itu dengan siksaan, dan dia harus mati ya adik-adik. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dosa kita sudah ditebusnya. Kita memiliki hidup yang baru seperti anak ayam tadi. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah dengarkan Lose bahwa anak Tuhan tidak suka berbuat dosa lagi. Anak Tuhan harus kayak telur yang menetas itu. Anak ayam yang keluar dari telur yang menetas itu. Yang memiliki hidup yang baru. Ya. Nah, kalau sudah terima Tuhan Yesus, pasti nanti Roh Kudus akan ingatkan jika adik-adik akan berbuat dosa. Hei Evi, jangan lakukan itu loh. Nah, itulah adik-adik ya. Jadi Tuhan akan mampukan kita akan memiliki hidup yang baru. Adik-adik, apakah hidup baru itu? Saya contohnya itu seperti mainan kita. Kita punya mainan banyak sekali ya. Kadang ada yang sudah bosen, sudah elek, gak mau pakai, gak disentuh, kita buang, atau kita kasihkan orang lain. Kalau kita suka mainan yang lebih baru. Nah itulah kita adik-adik, marilah kita membuang yang jelek-jelek. Kita kenakan pakai yang baru-baru. Ya, misalnya dulu yang jelek itu suka bohong, sekarang tidak suka bohong. Yang dulu suka marah, sekarang nggak suka marah. Dulu yang sukanya sombong atau pamer-pamer, berubah, gak sombong, gak pamer. Ya, yang suka tengkar sama adiknya atau kakaknya, nah itu sekarang berubah adik, harus bisa mengasihi saudaranya. Ya, marilah adik, setelah kita memiliki hidup yang baru ini, karena Tuhan Yesus telah menang atas maut, atas dosa, dan dia telah bangkit dan hidup, kita bersukacita. Ya, mari kita semua tundukkan kepala kita akan berdoa, mengucap syukur, dan berjanji akan mengubah sifat yang lama kita menjadi yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan
sudah menebus dosa kami. Kami bersyukur karena kami memiliki hidup yang baru. Kami berjanji akan meninggalkan segala dosa kami. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami jika kami akan berbuat dosa. Kami ingin hidup menjadi anak Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami semua. Berikan kami kekuatan kesehatan dalam menghadapi hidup ini. Dan mampukan kami untuk kami bisa selalu menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita lose-lose kasih tugas kepada adik-adik yang bisa menulis. Nanti buat selipan Alkitab. Boleh bentuk salib, bentuk hati, bentuk lingkaran, terserah. Nah, nanti selipan Alkitab itu ditulis ayat hafalan kita hari ini dari Roma 12 ayat 2. Ya. Yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu dibuat selipan Alkitab. Ya, untuk yang sudah bisa nulis, yang kecil, yang belum bisa menulis, bisa upload foto nyanyi satu lagu. Ya, itu aja. Terima kasih adik-adik sudah bersama Losevi hari ini. Boleh mendengarkan firman Tuhan tentang hidup baru. Losevi harap adik-adik semua bisa setia kepada Tuhan, cinta Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kita yang kedua kali. Terima kasih, sampai jumpa lagi.